Salam saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara-saudari semua tetap sehat, bersukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang menjadi khotbah di Pentakosta kedua pada hari Senin 6 Juni 2022 diambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35 dengan tema diciptakan oleh Roh. Saudara terkasih, saya akan bacakan nats firman Tuhan kita pada kali ini, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita sejenak melihat dan merenungkan dunia ini, betapa muncul rasa kagum dalam hati kita. Betapa luar biasanya pencipta alam semesta ini. Demikian juga merenungkan manusia dengan kehidupan yang beraneka ragam, sungguh membuat hati terpesona. Siapakah pencipta itu? Dan bagaimana manusia merespon juga memandang yang menjadikan seisi dunia ini? Pemazmur melukiskan semua itu dalam nats ini. Mazmur ini adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemeliharaan atas hasil pekerjaannya. Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah dengan segala hal yang telah diciptakannya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26, kita bisa melihat bagaimana pemazmur memperlihatkan besar kuasa Tuhan. Kitab Kejadian 1 menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan menjadikan dunia beserta isinya dengan berfirman, jadilah, maka jadi. Pemazmur menyebut cara Tuhan menciptakan dan menjadikan ini sebagai kebijaksanaan. Ciptaan Tuhan begitu besar, banyak, dan luar biasa, tidak terselami oleh pikiran manusia. Pemazmur menggambarkan salah satu kebesaran kuasa Tuhan itu melalui laut. Laut itu begitu luas dan bergemuruh karena ombaknya besar. Ombak itu merupakan kekuatan besar sehingga kapal-kapal dapat berlayar di laut. Demikian juga lewiatan ataupun monster laut senang bermain di laut yang memiliki kekuatan besar. Laut yang memiliki kekuatan besar hendak membandingkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih melampaui kekuatan laut itu, sebab ia menjadikannya. Tuhan bukan hanya berkuasa atas laut tetapi juga daratan.
kuasa Tuhan menjadikan seluruh alam semesta. Demikian juga saudara-saudara di dalam ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Pemazmur memperlihatkan bagaimana hidup manusia bergantung pada kuasa Tuhan. Pemazmur ini memiliki pengalaman, setidaknya mengetahui perjalanan hidup umat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan memberi manna ketika mereka lapar dan memberi air ketika mereka haus. Tuhan juga menuntun umatnya berjalan. Tuhan menampakkan dirinya seperti tiang api, mendahului mereka di depan. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu membawa pemazmur pada suatu pemahaman bahwa hidup dan kematian manusia berada di dalam kuasanya. Manusia itu sesungguhnya adalah debu, tetapi Tuhan membentuknya dan memberikan rohnya, sehingga manusia itu beroleh hidup. Setara dengan pemberian roh itu, maka Tuhan juga berkuasa mengambil roh itu dan akan kembali menjadi debu. Oleh sebab itu Tuhan menjadikan manusia agar melakukan kehendak Tuhan, yaitu membaharui bumi ini. Saudara terkasih, demikian juga di dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Maka atas kuasa Tuhan yang besar, selayaknya manusia itu memuji Tuhan. Memahami kuasa pencipta dunia dengan segala isinya. Bagi pemazmur tiada lagi kuasa yang melampauinya. Kekuasaan Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, tetapi Ia juga akan memeliharanya. Merenungkan kuasa Tuhan itu, maka yang dapat dilakukan pemazmur adalah menyanyi, mengungkapkan rasa kegagumannya, dan tentunya dalam sukacita yang sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dari firman ini, yaitu yang pertama, melihat dengan benar kuasa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, mengaguminya serta memberi pujian kepada Sang Maha Kuasa adalah karakter orang yang diciptakan oleh roh. Saudara terkasih, roh itu ialah Allah, dan Allah itu roh adanya. Manusia adalah ciptaan Allah yang juga roh itu. Tentu sebagai manusia yang diciptakan Allah yang juga roh, tidak akan menutup mata akan kuasa Allah yang besar itu, dan tidak akan menutup mulut untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Seperti pemazmur, dia adalah ciptaan Allah, dia adalah manusia, namun dia dengan benar melihat kuasa Allah dan tidak menutup matanya untuk melihat semuanya kehebatan Allah itu. Dan dia juga tidak menutup mulutnya untuk memberikan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Kemudian yang kedua, saudara-saudara terkasih, diciptakan oleh roh berarti dibaharui hidupnya oleh roh Allah. Pembaharuan hidup bukanlah upaya manusia, tetapi semata-mata karena karya Allah dalam hidup manusia. Seperti yang dikatakan dalam ayat 30 pada khotbah kita kali ini. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Ini artinya bahwa tanpa roh Allah manusia tidak berarti apa-apa. Karena sesungguhnya tanpa roh Allah manusia tidak mendapatkan kehidupan sesungguhnya. Maka oleh karena itu kita sangat mengharapkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara terkasih, berilah hidup kita diciptakan oleh roh. Maksudnya berilah hidup dibaharui oleh roh itu. Karena kuasa roh Allah sangat berkuasa untuk membaharui hidup kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai penutup dalam khotbah kita pada kali ini, saya akan ceritakan bagaimana kisah sang organis yang keras kepala. Di sebuah gereja ada seorang organis yang sedang berlatih memainkan lagu ciptaan Felix Mendelssohn. Tetapi ia masih saja belum dapat memainkannya dengan baik. Karena kesal, ia lalu membereskan perlengkapan musiknya dan hendak pergi. Namun ia tidak memperhatikan kalau ada seseorang yang masuk dan duduk di bangku depan gereja. Saat organis tersebut beranjak pergi, orang itu maju ke depan dan bertanya,
apakah ia boleh memainkan lagu itu? Saya tak pernah mengizinkan siapapun menyentuh organ ini, kata sang organis tersebut. Setelah 2 kali memohon dengan sopan, akhirnya sang organis yang galak itu dengan berat hati mengizinkannya. Orang itu akhirnya duduk dan memainkan musik yang indah sehingga alunan musiknya memenuhi gereja. Setelah selesai, sang organis bertanya, "Siapakah Anda?" Lelaki itu menjawab, "Saya Felix Mendelssohn." Dengan tersipu malu, sang organis yang keras kepala itu berkata, "Maafkan saya yang telah bersikap tidak sopan." Tadinya sang organis hampir saja melarang si pencipta lagu memainkan musik ciptaannya sendiri. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh cerita ini kepada kita? Seringkali kita terlalu ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri dan melarang sang pencipta memainkan musik yang indah, seperti halnya organis yang keras kepala tadi. Dengan berat hati kita melepaskan tangan kita dari tuts-tuts organ. Sebagai umatnya, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Namun, hidup kita tidak mampu menghasilkan musik yang indah kecuali kita mengizinkan Allah bekerja dalam diri kita dan mau dibaharui atau diciptakan oleh Roh-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila kita mau dibaharui oleh Tuhan, maka kita tidak perlu mengeraskan hati dan pikiran kita. Biarkan Tuhan bekerja seturut dalam kehendak-Nya di dalam kehidupan kita setiap saat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami akan besar kuasa Tuhan. Dan Bapa yang baik, biarlah Tuhan akan kuasa Tuhan yang telah terlihat secara nyata itu menjadikan kami akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau dibaharui oleh Tuhan, diciptakan oleh Roh Tuhan sehingga kami seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah juga Tuhan, seluruh pendengar firman-Mu dan juga jemaat Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau senantiasa menuntun kehidupan mereka, Bapa yang baik. Bapa di surga, demikianlah juga dosa-dosa kami, ampuni kami, supaya kami layak menerima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.